Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik siaga. Akhirnya kita bertemu di pertemuan keempat. Ya, hari ini kita akan belajar bersama Kak Salsa. Setelah dari pertemuan 1 sampai 3 kemarin, kalian belajar bersama Kak Udin ya. Di pertemuan ketiga kemarin, kita belajar mengenai kode kehormatan siaga. Hari ini kita akan belajar mengenai lambang gerakan pramuka. Apa ayo lambang gerakan pramuka? Tentunya tunas kelapa. Siapa sih Kak penemu lambang gerakan pramuka? Ya, kita kenalan dulu nih dengan Kak Suharyo Atmodipuro. Beliau lahir pada tanggal 28 bulan Februari tahun 1909. Ayo, siapa yang lahirnya sama dengan Kak Suharyo? Ya, tapi beliau sudah lama sekali ya, lahir pada tahun 1909. Kemudian beliau wafat pada tanggal 31 bulan Mei tahun 1979. Bahkan kita belum lahir ketika beliau sudah wafat. Beliau merupakan seorang tokoh pramuka, yaitu andalan nasional dan pembina pramuka, yang juga menjabat sebagai pegawai tinggi di Departemen Pertanian. Kemudian kita kenali ini. Gerakan pramuka dilambangkan dengan tunas kelapa, tapi tidak berbentuk seperti tunas kelapa yang asli, melainkan bayangannya ya adik-adik. Jadi lambang gerakan pramuka itu bayangan dari tunas kelapa dan udah disahkan berdasarkan SK Kuarnas nomor 06 KN 72. Kemudian mengapa sih kok menggunakan tunas kelapa? Nah, kita di sini akan belajar mengenai arti kiasan lambang tunas kelapa atau buah nyiur ya. Itu nama lainnya. Nah, tunas kelapa yang digunakan sebagai lambang pramuka itu dalam keadaan tumbuh. Tunas kelapa yang sedang tumbuh atau yang disebut cikal. Nah, itu mengartikan bahwa pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Jadi, kita ini sebagai anggota pramuka merupakan tunas penerus bangsa. Kemudian yang kedua, buah nyiur atau tunas kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun. Artinya, seorang anggota pramuka merupakan seorang yang rohaniah dan jasmaniahnya sehat, kuat, dan juga ulet. Kita sebagai seorang pramuka harus selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga, selalu kuat, tidak boleh lemah, dan juga ulet, tidak bermalas-malasan. Oleh karena itu, banyak sekali ya adik-adik yel-yel dan nyanyian-nyanyian pramuka yang selalu membangkitkan semangat kita sebagai anggota pramuka. Ayo, siapa yang tahu lagu ini? Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak kenal bersusah. Apa guna keluh kesah? Gitu ya. Jadi seorang pramuka kita tidak boleh selalu bermalas-malasan, kemudian merasa susah ya. Kita harus selalu kuat, ulet, dan juga sehat pastinya. Kemudian yang ketiga, buah nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang artinya setiap pramuka harus dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, di mana ia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi adik-adik, setiap kita bertemu orang yang baru, kita tidak boleh menutup diri. Kita harus membuka diri dengan kerendahan hati kita. Ya, jadi kita harus memulai untuk berkenalan dan memulai pembicaraan bersama mereka. Tidak boleh menyendiri.
Kita harus dapat menyesuaikan diri bersama orang-orang yang baru. Kita harus menerima apa peraturan yang ada. Kita tidak boleh sewenang-wenang. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru dalam bagaimanapun keadaannya. Kemudian buah nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas. Kalian bisa melihat gambar yang di sebelah kiri. Di situ ada tunas kelapa yang tumbuh ke atas lurus gitu ya. Yang artinya pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni mulia, jujur, dan tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan sesuatu. Nah, kalian adik-adik sebagai anggota pramuka harus memiliki sifat yang mulia, selalu berkata jujur, dan tetap tegak. Yang dimaksudkan tetap tegak ini gimana sih, Kak? Apa maksudnya tidak mudah diombang-ambingkan sesuatu? Nah, maksudnya adik-adik, apabila kalian berhadapan dengan suatu yang negatif, kalian tidak boleh serta-merta langsung mengikuti hal yang tidak baik tersebut. Kalian harus menyeleksi lingkungan kalian. Apabila itu tidak baik untuk kalian, janganlah didekati. Tetap tegak pada diri kalian yang memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu mulia. Yang artinya mulia, di sini kalian merupakan sosok yang baik hati, rendah hati, dan juga berguna untuk bangsa dan negara, ya. Jadi apabila kalian berhadapan dengan suatu yang negatif, kalian tidak boleh langsung mengikutinya. Kalian harus berpikir terlebih dahulu, apakah itu nanti akan baik untuk saya ataukah akan menjerumuskan saya ke hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Kalau teman-teman kalian ada yang tidak baik dalam hal seperti kalian diajak main-main yang hal itu akan membahayakan kalian, janganlah kalian mengikutinya. Tetap tegak pada diri kalian bahwa ada orang tua kalian yang selalu mengkhawatirkan kalian di rumah ya. Jadi kalian harus berpikir terlebih dahulu sebelum kalian bertindak apakah itu baik atau tidak, gitu ya. Kemudian, nyiur memiliki akar yang kuat, artinya pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Maksudnya adik-adik, pramuka ini sudah diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah yang ada, begitu ya. Kemudian, yang terakhir, nyiur memiliki kegunaan dari ujung atas hingga akarnya. Maksudnya apa? Setiap pramuka adalah manusia yang berguna, membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Jadi sebagai seorang anggota pramuka, kita harus berguna untuk bangsa, negara, maupun masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk jadi orang yang berguna, kita harus memiliki kepribadian yang baik tentunya. Yang pasti kita butuhkan adalah kepribadian yang baik untuk bisa menjadi seorang yang berguna. Kemudian ditambahkan dengan pendidikan. Apabila kita berpendidikan, pasti kita akan berguna untuk umat manusia. Dan juga kerendahan hati kalian untuk setiap umat manusia. Ya, contohnya adik-adik apabila di sekitar kalian ada masyarakat yang sedang kesusahan, ya kalian bisa membantu orang tersebut. Hal-hal yang kecil seperti kalian membantu untuk menyeberangkan, membantu untuk memberikan makan, atau membantu untuk membersihkan suatu lingkungan agar terjaga tetap bersih. Itu pun sudah melambangkan kegunaan dari diri kalian untuk umat manusia, gitu ya.
Baik, sampai di situ tadi materi kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai siapa sih penemu lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa. Kemudian, apa sih bentuk sebenarnya? Dan apa arti kiasan dari tunas kelapa? Ada banyak sekali ya tadi. Nah, di sini, di pertemuan keempat, kalian harus mengerjakan tugas seperti di slide ini ya. Kalian nanti cari di lembar tugas yang sudah Kak Udin berikan di pertemuan pertama. Kalian cari yang ada keterangannya pertemuan 4. Nanti kalian akan temukan gambar tunas kelapa yang sangat besar di sini. Kalian disuruh memberi warna. Memberi warna tunas kelapa ini terserah menggunakan pensil warna atau krayon atau yang lain-lain, bebas ya. Kemudian kalian disuruh menuliskan siapa pencipta lambang gerakan pramuka di kotak ini ya. Di kotak ini jangan lupa untuk dituliskan. Kemudian kalian beri warna ini. Terserah menggunakan pensil warna atau krayon ya. Nah, adik-adik apabila ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan melalui WA, bisa melalui PC atau langsung di grup saja ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila Kak Salsa banyak kesalahan kata. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.